Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan keberuntungan. Ternyata ada juga orang yang berpuasa tapi justru malah mendapat kerugian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Siapakah golongan ini? Golongan yang merugi adalah kita yang berpuasa, tapi tidak bisa mengambil atau menyerap nilai-nilai puasa. Kita yang berpuasa, tetapi tidak mendirikan ibadah sholat. Sebab apa? Sholat merupakan kunci kebaikan. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci surga. As-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kunci kebaikan. Maknanya apa? Maknanya adalah kita yang berpuasa tetapi tidak mendirikan ibadah sholat, maka kita akan tetap dapat pahala. Kita akan tetap dapat kebaikannya, tetapi di akhirat nanti, kita tidak bisa menikmati atau mengambil pahala dan kebaikan yang kita tabung selama di dunia. Sebab apa? Password untuk mengambil pahala dan kebaikan itu kita tidak punya. Dan apa passwordnya? Passwordnya adalah ibadah sholat yang kita dirikan. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, saya ibaratkan ketika kita bekerja, lalu kemudian kita mendapatkan gaji. Katakanlah 10 juta. Lalu kemudian gaji itu kita tabung dan kita letakkan di dalam sebuah berangkas atau lemari yang kita kunci. Nah, suatu ketika kunci tersebut atau kita lupa passwordnya. Suatu saat ketika kita akan mengambil uang tersebut, maka kita tidak bisa karena kita kehilangan password atau kuncinya. Nah, sama halnya dengan ibadah sholat, ibadah puasa kita. Ketika kita berpuasa, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebaikan selama di dunia. Banyak pahala yang kita dapatkan, banyak manfaat yang kita dapatkan. Badan kita sehat, dan lain sebagainya. Tapi ketika di akhirat, ketika kita hendak mengambil atau menikmati pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan kita semasa di dunia, kita tidak bisa mengambilnya. Kenapa? Karena kita tidak punya passwordnya. Ketika kita berpuasa tapi tidak menjalankan atau mendirikan ibadah sholat. Karena sholat merupakan password kebaikan untuk bisa kita nikmati di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya, orang yang merugi dalam puasanya adalah mereka yang berpuasa tapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat atau dosa. Puasa tapi tetap membicarakan keburukan orang lain. Puasa tapi tetap menggosip. Puasa tapi tetap berseuzon kepada orang lain. Puasa tapi tetap melawan kepada kedua orang tua, kepada suami, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa seperti buah. Ketika orang yang sedang berpuasa, tapi dia melakukan maksiat, maka buah itu diiris. Melakukan maksiat lagi, diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Begitu seterusnya. Sehingga ketika kita puasa, tapi terus dan terus melakukan dosa, maka pahala puasa kita akan habis. Ibarat buah yang terus diiris, sampai pada sisa hanya bijinya saja. Nah, kalau sudah bijinya, apa yang bisa kita nikmati? Sama halnya dengan puasa kita.
ketika kita berpuasa tapi terus melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tidak bisa memberhentikannya, maka pahala kita akan habis dimakan oleh keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau sudah habis, apa yang bisa kita nikmati nanti di akhirat? Pahala tidak kita dapatkan, kebaikan tidak kita dapatkan, hanya rasa lapar dan dahaga yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, harapannya kita semua dengan menunaikan atau menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini bisa mengurangi kegiatan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bisa mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Sia-sia kita yang berpuasa tapi tidak mendirikan ibadah sholat. Merugilah kita yang berpuasa tapi tidak bisa menahan lisan, menahan hati, pikiran dan perilaku kita dari perbuatan keji dan munkar. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.